Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Melania Wardani, mahasiswa KKN Tim 2 Universitas Diponegoro 2020-2021. Hari ini, saya akan mengajak ibu semua untuk mengenal lebih jauh mengenai pandemi COVID-19 dan cara pencegahannya. Apa itu COVID? Pneumonia coronavirus disease atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah penyakit pernapasan virus SARS-CoV-2. Penyakit ini menyebabkan infeksi pernafasan. Gejala yang dirasakan oleh penderita biasanya beragam, mulai dari gejala flu biasa seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala, sampai yang berkomplikasi berat seperti pneumonia atau sepsis. Bagaimana COVID bisa menular? Virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 menyebar melalui kotak dengan tetesan kecil atau droplet hidung dan mulut dari penderita yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Percikan droplet dapat melompat 1-2 meter. Droplet dapat melewati jarak 3-5 meter saat batuk atau bersin. Droplet juga bisa menempel di pakaian atau benda sekitar penderita. Sehingga penderita COVID perlu memakai masker untuk mencegah keluarnya droplet. Bahkan walaupun penderita merupakan orang tanpa gejala atau OTG. Siapa saja yang bisa terkena COVID? Pada dasarnya semua orang bisa terinfeksi virus corona. Akan tetapi bayi, anak kecil, orang tua, serta orang dengan penyakit bawaan yang memiliki kekebalan tubuh lebih lemah, cenderung lebih berisiko terhadap serangan virus ini. Selain itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung di daerah yang rawan virus corona juga berisiko tinggi. WHO menyatakan ada beberapa tempat yang sebaiknya dihindari untuk mencegah penularan virus corona. 3 tempat tersebut adalah tempat yang ramai dengan orang berkerumun, tempat yang sempit, serta tempat yang tertutup tanpa ventilasi yang memadai. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melindungi diri dan keluarga dari COVID-19. 1. Mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh pemerintah. Warga Semarang dapat mengakses laman resmi Siaga Corona Semarang Kota untuk mendapat informasi mengenai penanggulangan COVID-19 di Kota Semarang. 2. Jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain, bahkan jika mereka tidak terlihat sakit, karena seseorang dapat terkena virus tanpa menunjukkan gejala. 3. Kenakan masker 3 lapis yang pas, terutama ketika berada di dalam ruangan dan tidak bisa melakukan jaga jarak secara fisik. 4. Bersihkan tangan sebelum memakai dan melepas masker. 5. Hindari tempat orang berkerumun, lokasi yang sempit, dan hindari kontak yang terlalu lama dengan orang lain. Buka jendela untuk melancarkan sirkulasi udara, dan jika ada rapat atau pertemuan mendesak, pilihlah tempat outdoor atau gunakan teknologi yang mendukung konferensi video seperti WhatsApp, Line, Microsoft Teams, dan Zoom. 6. Hindari menyentuh benda, khususnya yang ada di tempat umum atau di fasilitas kesehatan, karena droplet bisa tertinggal dan bertahan di permukaan benda. 7. Bersihkan permukaan benda secara teratur dengan disinfektan standar. 8. Cuci tangan dengan air dan sabun, terutama setelah kontak dengan benda atau orang lain. Jika tidak ada, bawalah hand sanitizer sebagai pengganti cuci tangan. 9. Tutupi batuk dan bersin dengan siku bagian dalam atau tisu yang dilipat. Buang tisu bekas ke dalam wadah tertutup segera, lalu cuci tangan atau gunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan. 10. Lakukan vaksinasi sesuai aturan pemerintah setempat. Warga Semarang dapat mendaftar vaksinasi melalui website Victory Semarang Kota. Double mask, perlukah? Akhir-akhir ini istilah double mask atau masker 2 rangkap menjadi sorotan di kalangan masyarakat setelah rekomendasi terbaru dari Satgas COVID-19 dan CDC. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Center of Disease Control and Prevention atau CDC, penggunaan masker double lebih efektif mencegah penularan virus corona dibandingkan menggunakan satu helai masker saja. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masker rangkap 2 ini bisa memblokir hingga 84,5% partikel udara. Hal ini jauh lebih efektif daripada penggunaan secara terpisah. Masker medis yang digunakan secara terpisah hanya memblokir 56,1% partikel dari percobaan batuk. Sementara masker kain hanya bisa memblokir 51,4%.
Cara penggunaan masker 2 rangkap adalah menggunakan masker kain di atas masker bedah. Hindari kombinasi masker lainnya, terutama kombinasi 2 masker bedah serta masker KN95 atau N95 dengan masker jenis lain. Meskipun efektif mengurangi risiko penularan virus corona, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan masker 2 rangkap ini. Periksa hal-hal seperti pastikan masker kain di sisi paling luar membantu menekan masker medis di bagian dalam dekat dengan wajah. Untuk mengetesnya, lipat tangan di atas masker dan rasakan udara yang keluar dari tepi saat bernapas. Keleluasaan pernapasan perlu diperhatikan. Meski butuh usaha ekstra untuk bernapas, pastikan masker double yang digunakan tidak membuat sulit bernapas. Jangan paksakan menggunakan masker 2 rangkap jika tidak kuat. Pastikan masker yang kamu gunakan tidak menghalangi penglihatan. Jangan lupa untuk mengevaluasi situasi sekitar. Bila kamu bisa menjaga jarak fisik yang cukup dengan orang lain, satu masker dapat memberikan perlindungan yang baik. Namun sebaiknya gunakan masker double jika sedang berpergian atau beraktivitas yang membuat kita tidak bisa menjaga jarak dengan orang lain. Selain menggunakan masker double, ada beberapa cara lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas masker. 1. Prioritaskan lapisan. Beberapa lapisan berfungsi untuk melindungi wajah dengan lebih baik dari paparan virus. Ketika memilih masker kain, pilihlah masker yang memiliki setidaknya 2 atau 3 lapis kain. 2. Tambahkan filter ke masker kain. Beberapa jenis masker kain dilengkapi dengan saku built-in, di mana kamu bisa menempatkan filter atau lapisan kain tambahan. 3. Pilih masker yang dilengkapi kawat hidung. Carilah masker dengan strip kawat di bagian hidung yang bisa ditekuk agar lebih pas. Menggunakan masker dengan kawat hidung juga dapat mencegah kacamata berkabut yang menghalangi penglihatan. 4. Coba metode simpul dan slip. Metode ini dapat digunakan untuk membuat masker lebih pas menutupi wajah. Caranya, ikat karet telinga di sisi tepi wajah dan selipkan lipatan ke bagian dalam, lalu pakai masker seperti biasa. Yang terakhir, gunakan penyangga masker. Mask brace atau penyangga masker adalah alat yang dibuat dari bahan elastis. Alat ini bisa membantu mencegah udara keluar dari celah bagian atas dan samping masker. Germas. Selain cara-cara di atas, masyarakat juga bisa melakukan langkah pencegahan dan menjaga diri dari virus corona dengan menerapkan germas atau gerakan masyarakat hidup sehat. Adapun caranya adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan berikut. 1. Rajin cuci tangan menggunakan sabun. 2. Makan dengan gizi seimbang. 3. Rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. 4. Jaga kebersihan lingkungan. 5. Tidak merokok. 6. Minum air mineral 8 gelas sehari. 7. Makan makanan yang dimasak dengan sempurna dan jangan makan dari daging hewan yang berpotensi menularkan virus corona. 8. Pergi ke fasilitas kesehatan bila merasakan demam atau sesak nafas. 9. Gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. 10. Jangan lupa berdoa. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan di atas, semoga warga RT 6 RW 9 dapat meningkatkan kesehatan diri sendiri dan keluarga, serta menciptakan lingkungan yang bersih untuk mengurangi risiko terkena penyakit COVID-19 yang mulai meningkat lagi belakangan ini. Jika ada warga yang positif COVID-19, diharapkan segera melapor kepada Ketua RT atau RW dan puskesmas tempat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.